Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harifa Soleha dengan NIM 2403068081. Di video hari ini saya akan membahas terkait tentang metabolisme lipid dan biosintesis lipid. Yang pertama, metabolisme lipid. Metabolisme ini adalah proses pemecahan lemak dalam tubuh yang biasa kita sebut dengan degradasi lipid. Nah, proses utama pemecahan lemak ini adalah beta oksidasi yang terdapat di dalam mitokondria. Lemak yang berada dalam tubuh disimpan dalam bentuk trigliserida yang terdapat dalam jaringan adiposa. Saat tubuh kekurangan energi, hormon seperti eniprevin dan glukagon akan mengaktifkan enzim lipase untuk memecah trigliserida menjadi dua hal, yaitu asam lemak dan glukagon. Setelah itu, asam lemak ini tidak bisa digunakan begitu saja. Dia harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Asil CoA akan dipindahkan ke mitokondria dengan bantuan senyawa yang biasa kita sebut dengan karnitin. Setelah itu, di mitokondria terjadi proses beta oksidasi yang dimana asil CoA akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang biasa kita sebut dengan asetil CoA. Kemudian, asetil CoA akan dipindahkan ke dalam siklus asam sitrat untuk membentuk energi dalam bentuk ATP yang akan digunakan saat tubuh kita beraktivitas. Setelah itu, gliserol dari hasil metabolisme tadi akan dipindahkan ke dalam hati untuk menjalani proses gluconeogenesis yang dimana hasil akhirnya gliserol akan berubah menjadi glukosa dan akan menjadi sumber energi bagi tubuh terutama saat kadar gula darah rendah. Nah, selanjutnya ada biosintesis. Biosintesis lipid ini terbagi menjadi 4 hal, yaitu sintesis asam lemak, sintesis trigliserida, sintesis fosfolipid, dan sintesis kolesterol. Yang pertama, sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak ini sendiri terjadi di cairan di dalam sel yang biasa kita sebut dengan sitosol. Bahan dasar dari proses sintesis asam lemak ini adalah asetil CoA. Asetil CoA pertamanya akan diubah menjadi molanil CoA dengan bantuan enzim asetil CoA karboksilase. Molanil CoA ini sendiri adalah bahan utama dalam perpanjangan rantai karbon dari asam lemak. Nah, setelah itu proses pembentukan rantai asam lemak ini dilakukan oleh enzim yang biasa kita sebut dengan fatty acid sintase. Enzim ini menambahkan 2 molekul molanil CoA dengan bantuan NADPH sebagai energi dan elektron. Kemudian dari proses ini terjadilah hasil produk yang biasa kita sebut dengan asam palmitat dengan rantai panjang karbon 16. Yang kedua ada sintesis trigliserida. Nah, proses sintesis trigliserida ini terjadi di dalam sitosol dan sebagian besar di retikulum endoplasma. Bahan dasar dari proses sintesis trigliserida ini adalah asetil CoA. Asetil CoA asetil CoA ini akan digabung dengan gliserol 3-fosfat dan menghasilkan asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat ini kemudian dihilangkan gugus fosfatnya dengan bantuan enzim fosfatase yang dimana hasil akhirnya adalah diasil gliserol. Kemudian diasil gliserol ini akan ditambahkan 1 asam lemak sehingga terjadilah trigliserol atau trigliserida. Nah, setelah itu yang ketiga ada sintesis fosfolipid. Sama seperti sintesis trigliserida tadi, bahan dasar dari proses ini adalah asam lemak seperti asetil CoA ditambah dengan gliserol 3-fosfat. Tapi bedanya pada bagian asam fosfatidatnya diubah menjadi senyawa aktif yang biasa kita sebut dengan CDP diasil gliserol dengan bantuan CTP. Kemudian senyawa ini akan ditambahkan dengan gugus kepala yang bersifat hidrofilik seperti kolin dan serin. Kemudian terbentuklah berbagai jenis fosfolipid yang dimana fosfolipid ini sendiri memiliki fungsi sebagai pembentuk dan yang mempertahankan struktur dari membran sel dan dia juga menjaga kelenturan dari membran sel. Yang terakhir adalah sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol ini tergolong lebih rumit daripada
ketiga sintesis lainnya, namun memiliki bahan dasar yang sama, yaitu asetil KOA. Satu asetil KOA bergabung dengan satu asetil KOA lainnya menghasilkan asetoasetil KOA. Kemudian setelah terjadi asetoasetil KOA akan ditambahkan satu asetil KOA lagi sehingga terjadi HMG KOA. Kemudian HMG KOA akan diubah menjadi asam mevalonat dengan bantuan enzim HMG KOA reduktase. Setelah itu mevalonat ini sendiri itu adalah titik kontrol utama dalam sintesis kolesterol. Setelah itu mevalonat melalui beberapa tahapan akan berubah menjadi isoprenoid aktif sehingga didapatkan hasil skualen lanosterol dan kolesterol, yang dimana fungsi kolesterol ini sendiri adalah untuk sebagai prekursor hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan progesteron. Sekian dari saya, semoga penjelasan terkait tentang metabolisme dan biosintesis lipid ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.